Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, hari ini teman-teman menyaksikan channel yang menyajikan adat kesenian Minangkabau berupa tari, sile, dan cerita Minang lainnya. Semoga dapat menambah ilmu pengetahuan serta menambah wawasan kita bersama dan menghibur. Di tanah yang hijau ini, setiap angin berhembus adalah nasihat, setiap tetes air adalah pelajaran, dan setiap gunung adalah pengingat. Inilah Minangkabau, tempat di mana alam bukan hanya dilihat, tapi dibaca, dipahami, dan dijadikan guru. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu filosofi paling mendalam, paling kaya makna, dan paling identik dengan budaya Minangkabau, yaitu alam tak kambang jadi guru. Filsafah yang bukan sekedar kata-kata indah, tapi menjadi ajaran hidup yang diturunkan dari leluhur hingga hari ini. Minangkabau terkenal sebagai tanah yang dikelilingi keindahan. Dimanapun kita berdiri, kita bisa melihat hamparan sawah hijau yang luas, barisan gunung yang kokoh menjulang, bukit berlapis-lapis, lembah yang menawan, kebun dan hutan yang rimbun, sungai yang mengalir jernih, hingga angin sejuk yang berhembus pelan seolah membisikkan nasihat. Alam yang luas ini bukan hanya pemandangan, tapi ruangan belajar yang sesungguhnya bagi masyarakat Minangkabau. Dari alam yang begitu kaya inilah muncul filsafah yang berbunyi, alam tak kambang jadi guru, yang artinya alam yang terbentang luas dijadikan guru bagi manusia di dalamnya. Bagi orang-orang Minangkabau, segala sesuatu yang di dalamnya memiliki fungsi dan peran yang berbeda-beda. Namun semua saling berhubungan. Meski berbeda, mereka tidak saling menghancurkan. Ada yang berbenturan, tapi tidak saling melenyapkan. Ada yang berdekatan, tapi tidak saling meleburkan. Dan mereka hidup dalam keharmonisan, tapi tetap dinamis mengikuti hukum alam yang mereka sebut dengan bakarano baka jadian. Ada sebab dan ada akibat. Salah satu contoh sederhana adalah hubungan antara matahari dan pepohonan. Matahari memancarkan sinar yang panas dan terang, namun ketika sinar matahari mengenai pepohonan yang lebat, cahaya itu akan terhalang. Tidak hilang, tidak musnah, tetapi berubah menjadi cahaya yang lembut dan sejuk di bawah rindangnya daun-daun. Di bawah pohon, manusia bisa berteduh, terlindungi dari teriknya matahari. Di sini kita bisa melihat bagaimana dua unsur alam matahari dan pohon berbenturan tetapi tidak saling melenyapkan. Mereka saling mempengaruhi, namun tetap menjalankan fungsi masing-masing dengan seimbang. Hubungan seperti ini digambarkan dalam pepatah Minang yang bermakna api membakar, air membasahi, tajam melupui, runcing mencucuk, gunung bakabui, lurah baraye, lawi barombak, buki barangin. Artinya, di alam ini ada membakar, ada yang membasuh, ada yang melukai, ada yang menusuk, ada gunung yang berkabut, lembah yang berair, laut yang berombak, dan bukit yang berangin. Semua unsur itu mempunyai kekuatan masing-masing, dan manusia harus pandai-pandai bersikap agar tidak terkena, agar tidak merusak, dan agar hidup tetap seimbang. Ketika orang Minang berkata, alam tak kambang jadi guru, mereka percaya bahwa segala fenomena alam dapat dijadikan pedoman hidup. Air mengalir ke tempat rendah mengajarkan manusia untuk selalu rendah hati. Gunung yang kokoh mengajarkan keteguhan dan pendirian yang kuat. Tumbuhan yang tumbuh berlahan mengajarkan kesabaran, bahwa sesuatu yang besar selalu dimulai dari hal yang kecil. Hewan-hewan menjaga anaknya mengajarkan kasih sayang dan tanggung jawab. Belajar dari alam, bagi orang Minangkabau, bukan hanya memandangi keindahan. Belajar berarti membaca tanda-tanda, memahami hubungan sebab akibat, menyadari bagaimana alam bekerja, dan kemudian menjadikan ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan. Mereka memandang alam sebagai buku besar yang tidak pernah habis untuk dipelajari,
Inilah yang membuat masyarakat Minang memiliki pandangan yang dalam, tajam, dan penuh filosofi. Belajar sepanjang hayat adalah bagian penting dari ajaran ini. Dalam Islam pun, manusia diperintahkan untuk menuntut ilmu sejak dari ayunan hingga kiamat lahat. Bahkan ada ungkapan yang terkenal, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Orang Minangkabau memadukan ajaran agama dan filsafat alam ini dalam kehidupan sehari-hari. Belajar tidak hanya berdiri duduk di kelas dan memegang buku, tetapi juga membaca ayat-ayat Allah yang terbentang di alam semesta. Ada pepatah Minang yang sangat indah dan sangat bermakna. Panakiak pisau sirawi, ambiak galah batang ditabuang. Si lodang ambiaklah kaniru, nanti tiak jadikan lawi, nan sakapa jadikan gunung, alam kambang jadi guru. Pepatah ini mengajarkan bahwa manusia harus menyelidiki, membaca, mempelajari, dan mengenali ilmu. Sesuatu yang kecil bisa dijadikan sesuatu yang besar. Yang setitik bisa dijadikan lautan. Yang sekepal bisa dijadikan menjadi gunung. Syaratnya adalah mau belajar, mau bekerja keras, dan mau mengambil hikmah dari setiap kejadian. Dan lebih dalam lagi, filsafat alam takambang jadi guru juga merupakan bentuk ketaatan orang Minangkabau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka percaya bahwa alam yang luas dan indahnya ini adalah rahmat terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, rahmat ini tidak boleh disia-siakan. Alam harus dipelajari, dijaga, dihargai, dan digunakan sebagai jalan untuk mengenal kebesaran Sang Pencipta. Prinsip inilah yang membuat adat Minangkabau berpegang pada pepatah yang terkenal, adat basandi sara, sara basandi kitabullah. Artinya, adat Minang berdiri di atas syarak dan syarak berdiri di atas kitabullah. Semua tindakan, aturan, dan kebiasaan dalam masyarakat Minang tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama Islam. Filsafat adat dan nilai-nilai agama berjalan seiring. Allah juga memerintahkan manusia untuk memperhatikan alam. Dalam Al-Quran pun banyak ayat yang mengajak manusia untuk melihat langit dan siang dan malam, matahari dan bulan sebagai tanda-tanda kekuasaannya. Dengan memperhatikan alam, manusia bisa melihat kebesaran Allah dan memahami rahasia-rahasia alam yang bermanfaat bagi kehidupan mereka sebagai manusia. Tanpa memahami alam, manusia tidak akan maju. Tanpa melihat alam, manusia tidak akan bisa memenuhi kebutuhan yang terus bertambah. Pada akhirnya, kita mempelajari ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa menjadikan alam takambang jadi guru bukan hanya menjadikan alam sebagai sumber ilmu, tetapi juga sebagai pengingat bahwa manusia adalah makhluk yang kecil di hadapan Allah. Alam memberikan kita ilmu gratis. Alam mengajarkan tentang ketelitian, kesabaran, keteguhan, dan kerendahan hati. Dan dengan memahami alam, kita bisa menjadi manusia yang lebih bijaksana, lebih tenang, lebih dekat dengan Sang Pencipta. Filsafat ini juga mengajarkan bahwa manusia tidak boleh berhenti belajar. Alam terus berubah, dan manusia harus terus menyesuaikan diri, seperti air yang mencari celah, seperti akar yang terus tumbuh mencari tanah yang subur. Manusia harus terus berjuang menghadapi perubahan zaman. Alam Minangkabau telah memberikan begitu banyak pembelajaran berharga. Tugas kita adalah mengambil hikmahnya dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah menemani saya membahas filsafat yang luar biasa ini. Semoga video ini memberikan wawasan baru dan menginspirasi kita semua untuk lebih menghargai alam dan lebih bijak dalam hidup. Jangan lupa share dan subscribe untuk konten Minangkabau lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.